ambil, udah gitu kita ngoprek juga, hasil oprekan diambil, itu udah bukan plagiat. Kalau plagiat itu kalau satu sumber copy paste terus dikasih nama kita, itu plagiat. Tapi kalau dari banyak sumber kita gabungin, dikocok-kocok, diramu, terus ditambahin pengalaman pribadi, ditambahin dari Google segala macam, itu udah bukan plagiat. Jadi supaya buku bukan plagiat harus digabungin dari banyak sumber. Terus ya, sumbernya bukunya ada di sana tuh ya. Tinggal masalah setting IP-nya aja yang benar. Terus ya, kalau saya saran mendingan buku sih sebenarnya. Nah, kalau bisa ini semua, ini semester ini selesainya kapan? Februari. Kalau bisa Desember selesai. Kenapa Desember selesai? Supaya Januari Februari Anda nggak usah mikirin kuliah jaringan lagi. Pikirin kuliah yang lain aja supaya dapat nilai A. Jaringannya udah A duluan. Harus ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu bukunya khusus jaringan kan Pak? Iyalah, masa buku tentang sejarah kan nggak bisa ya? Novel buat tendang satu-satu. Dan ini berlaku buat mahasiswa baru, berlaku mahasiswa karyawan, berlaku sama aja. Oke. Nah tadi kita udah mulai ngobrol antar dosen, kita pengennya gini. Misalnya karyawan, kan dosennya bukan saya, tapi ngambil kuliah saya, dapat nilai A dari saya. Yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi misalnya dosen jaringan ada 2 nih kan. Dari saya dapat A, dari sini dapatnya A minus, ambilnya A. Terus ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini semua kan biar administrasi di diktinya nggak marah-marah. Cuman yang penting kan bukannya administrasi dikti marah-marah, yang penting Anda lulus dan pinter kan. Mau administrasi kayak administrasi nomor 2, 3 lah. Yang penting Anda lulus dan pinter. Udah gitu bisa cari kerja. Kalau modal cuma ijazah kan susah cari kerja, makanya buku. Oke, sampai sini beres? Beres. Nah, sekarang kita masuk. Udah itu nggak berhasil. Warna connect layar. Nggak penting kan? Oh, lu nggak bisa lihat ya? Iya. Kasihan. Oke. Sekarang saya kasih lihat materi. Secara umum buat kasih gambaran materi ya. Ini yang di Zoom bisa, yang di YouTube sama di Zoom pada bisa lihat saya nggak? Bisa. Kalau ada pertanyaan tolong kasih tahu, ada pertanyaan nggak? Tapi di YouTube itu cuma seperempat doang Pak gambar layar, karena iya memang sekarang enggak kayak ke produksi gitu Pak. Oh ya? Di YouTube Kepotong. iya. Ya, nasib lah. Tapi buat yang di YouTube dan sebagainya, layarnya akan sedang direkam pakai Kazam. Nanti rekamannya akan saya upload juga. Jadi aman sih. Beres ya? Oke, kita masuk ke gambaran umum kuliahnya seperti apa. Ini kuliahnya ada bisa dilihat di sebelah kiri. Oke, kuliahnya bisa dilihat sebelah kiri. Di sini saya akan ngasih konsep tentang TCP/IP. TCP/IP adalah dasar dari internet. Bagaimana internet bekerja, gitu ya. Kalau mau filosofi sederhananya kira-kira gini. Jaringan internet dibikin oleh angkatan bersenjata Amerika supaya mereka bisa bikin jaringan kalau kena bom segala macam, salah satu router atau relay segala macam, jaringannya tetap jalan. Jadi internet dibikin dengan pola pikir seperti itu. Kita bikin jaringan gimana supaya jaringannya bisa operasional, padahal ada satu routernya mati, padahal ada satu kena bom, tetap jalan, gitu ya. Dan jangan khawatir, saya pribadi pernah ngajarin anak-anak di Direktorat Perhubungan Angkatan Darat Republik Indonesia. Jadi mereka masang peralatan wirelessnya di kendaraan tempurnya, terus kendaraan tempurnya jalan dan ini jadi backbone internetnya mereka jalan. Kalau kena bom, rusak, hancur satu kendaraan tempur, jadinya langsung berubah sendiri otomatis. Jadi internet dibikin dengan pola pikir seperti itu, bahwa ini jaringan harus bisa jalan apapun yang terjadi. Keren kan? Keren loh. Hati-hati. Parah. Kalau kita kan pakai internet buat nge-game apa segala macam. Internet awalnya lebih sadis daripada itu. Gitu ya. Sampai sekarang masih sadis sih. Jadi ini ada di bagian pendahuluan.
Terus pelajaran pertama, ini saya kasih umum dulu ya. Oke. Ini command line belajar sebetulnya yang bagian kedua ini adalah pelajaran sistem operasi. Jadi belajar command line segala macam, pelajaran sistem operasi. Sebetulnya saya minta ke Pak Fahmi kalau bisa waktu ngajarin sistem operasi ngajarin ini. Soalnya sebagian besar anak Indonesia, anak-anak Republik Indonesia nggak kenal sistem operasi yang kayak ginian. Pada kenalnya pakai klik-klik, pakai Windows. Akibatnya pas kena Linux pada pingsan semua. Padahal duitnya lebih kenceng daripada Windows. Terus ya, udah gitu saya ngajarin yang namanya Wireshark juga. Harusnya pertemuan kedua kayak gitu. Tapi kemungkinan saya akan banyak loncat-loncat ntar itu. Jadi bisa saya geser materi itu ntar. Wireshark itu kita nyadap, oke, supaya kita bisa lihat dalamnya internet seperti apa. Tapi hati-hati, kalau udah main sadap itu urusannya akhlak. Karena kita bisa melihat orang lagi kerjain apa, passwordnya orang apa bisa dilihat semua, hati-hati. Jadi jangan pernah nyadap di kampus, kasihanilah dosen-dosen di DTS. Karena gue udah tau lah kelakuan lu pada. Udah gitu, supaya kita bisa punya laboratorium sendiri, supaya nggak tergantung, pertemuan selanjutnya adalah belajar simulator jaringan. Tujuannya adalah supaya labnya ada di komputer masing-masing. Jadi sebetulnya kalau Anda punya komputer yang agak lumayan, memorinya 8 GB, 4 GB bisa juga, cuman setengah mati sih, 4 GB ini setengah mati sih sebenarnya. Kalau bisa, ya bisa lah 4 GB, kita bisa punya lab sendiri di komputer. Kenapa itu penting? Supaya bisa nge-lab dari rumah masing-masing. Beres ya? Jadi cara berpikir saya sebenarnya sederhana banget. Kalau bisa, apapun yang dikerjakan jangan sampai tergantung sama kampus. Supaya bisa lulus tanpa kampus kalau bisa. Dan ini kan lagi live di internet segala macam ya. Jadi sebenarnya saya ngomong ini bukan buat Anda-anda yang mahasiswa ITTS. Jadi seluruh republik ini supaya bisa pintar nggak usah jadi mahasiswa itu semua. Ya, terus ya parah banget. Terus belajar yang namanya perangkat jaringan seperti apa, LAN itu seperti apa, WiFi seperti apa. Terus di sini ada saya pisahin satu khusus tentang WiFi. Di sini belajar bagaimana caranya kita bisa bikin jaringan jarak jauh sampai sekitar rekornya di Indonesia sekitar 300 km. Yang normal sekitar 50 km. 50 km itu dari sini sampai Jakarta. Nyambung, satu sambungan. Oke, peralatannya ada di mana? Peralatannya ada di gudang sini. Ada alat-alat itu ada di gudang sini. Kalau mau nyoba, bisa dikeluarin alatnya di gudang dan kita bisa nyoba jaringan jarak jauh. Dan gak banyak di Republik ini yang ngajarin sampai kayak gituan. Oke, saya kemungkinan 2 minggu lagi saya akan ke Cipta Gelar, itu desa ada di Sukabumi di Pelabuhan Ratu, naik ke atas gunung dan nanti kita ada beberapa ratus kades-kades pada akan kumpul, kita akan bikin jaringan seperti itu. Jadi ini jaringannya serius loh, dan ini kita bisa bikin sendiri. Konsekuensinya apa? Kita bisa bikin jaringan nggak usah tergantung sama operator. Internet bisa sendiri tanpa operator ya ada. Beres ya. Jadi ini di bagian perangkat wireless. Diajarinnya kayak gitu kan. Cara ngerancangnya seperti apa, bagaimana kita tahu ada gunung, berapa tinggi tower yang harus dipasang, segala macam kan itu masalah. Kalau kita taruh di sini, kita bisa nyampe mana sebetulnya? Ke Cisauk nyampe kagak? Ke Rawabudu nyampe enggak? Kita dari sini ya. Gitu. Artinya dari sini sampai kos-kosan nyampe apa kagak? Tinggi towernya seberapa? Nah itu bisa dirancang semuanya. Oke. Nah kemudian mulai masuk ke IP versi 4, sebetulnya ada IP versi 6, ini dia versi 6. Ada 2 jenis IP, versi 4 sama versi 6. Versi 4 udah habis, versi 4 nya habis. IP itu kan nomor ya, kayak nomor telepon. Bayangkan nomor telepon habis, bisa nelpon nggak? Nggak bisa. Jadi kondisinya nomor teleponnya habis sekarang. Jadi sebetulnya kita kesulitan internetnya karena nomor telepon, nomor IP-nya habis.
kita harusnya pindah ke IP versi 6. Tapi satu republik ini nggak banyak yang menguasai IP versi 6. Akibatnya apa? Si ISP, si provider segala macam nggak berani merubah alatnya supaya ganti IP address. Akibatnya apa? Kita nggak ada yang langganan ISP sebenarnya. ISP singkatan dari apa? Internet Service Provider. Kita sebenarnya tidak langganan internet. Yang kita langganan intranet service provider. Karena IP-nya bukan IP internet lagi. Terus ya. Jadi nanti belajar IP versi 6, cuman ini IP versi 6 sebenarnya satu kuliah sendiri sih. Ada satu kuliah lagi namanya IP versi 6. Ada kuliah sendiri, satu semester. Cuman di sini belum dimasukin ke kurikulum. Cuman kalau Anda mengambil kuliah itu ada di open course, kalau dapat nilai bagus ya bisa kita transfer jadi kredit aja di open course. Beres ya? Terus belajar yang namanya jadi ada IP terus belajar transport. Layer transport adalah protokol buat ngatur bahwa oke, saya ngirim paket ke sini, nyampe nggak di paket? Kalau nggak nyampe, apa yang harus kita kerjain? Kirim pulang atau gimana? Itu transport ya, ngurus. Oke. Kemudian kita belajar juga nama, domain. Oke. Semua tahu ada ITTS ACID. Bagaimana kayak address book lah kalau di handphone. Nama ini, nomor teleponnya berapa, nama ini, nomor telepon berapa, itu address book kan? Tapi itu address book adalah tabel yang dibuat oleh kita sebagai user. Kalau domain name system tabel juga, tapi server yang bikin. Dan kita daftarin supaya namanya jadi standar. Semua kenal google.com. Nggak ada google.co, Google apa gitu nggak ada. Jadi standar google.com. Di sini ada ITTS ACID. Gitu. Jadi namanya standar banget, terus nomornya dibikin tabel tadi. Jadi address book yang ada di internet lebih terstruktur, lebih standar daripada address book yang ada di handphone. Intinya itu doang sih. Terus kita bisa masukin macam-macam informasi ke nama tadi. Oke, ini belajarnya di sini. Nah, kemudian yang seru adalah masalah routing. Cuman di kuliah ini saya nggak bisa ngasih routing terlalu banyak karena materi yang harus dikasih banyak banget. Nanti belajar sendiri. Yang ini mungkin routing yang sederhana-sederhana aja. Routing intinya bagaimana kita tahu bahwa lewat ITTS bisa nyambung kemana lagi. Dari sini bisa nyambung kemana lagi, itu routing. Yang seru dari masalah routing adalah gimana caranya kalau sambungan putus dia pindah otomatis ke tempat lain. Gimana caranya saya kalau punya 3 sambungan ke internet, gimana cara ngaturnya, ini lewat mana, ini lewat mana, segala macam. Itu routing urusannya gitu. Jadi kalau punya banyak sambungan, gimana ngaturnya, routing urusannya. UTS UAS boleh dikerjain kapan aja ya. Nah, kemudian ada content management system. Di sini belajar install bisa e-learning seperti ini Moodle, bisa belajar install seperti WordPress, bisa belajar install Wikipedia sendiri. Nanti kalau udah pernah install kayak gini ya, ini ya, yang content management system, kalau udah pernah install kayak gituan, isinya cuman ngambil source code PHP, belajar PHP-nya di kuliah pemrograman ya, kuliah web. Kalau ini cuma install aja, jadi si source code PHP bisa kita ambil, kita install di web server, kita cuma cukup ngeset database-nya kemana, username-nya apa, password-nya apa, udah cuma gitu-gitu doang, langsung jalan semua. Jadi yang namanya bikin web gampang, yang jadi masalah adalah gimana caranya bikin web yang aman, karena sebagian besar kagak aman, karena pada pakai ini sih bikinnya, pada pakai ya. Zoom, Bapak masih mati. Zoom saya mati. Iya, masih sini. Oh, Zoom saya mati. Oh, pada nggak ngomong lu. Gimana caranya ya? Saya stop share dulu ya. Oh iya, unmute. Gue udah ngomong setengah jam baru. Dari tadi Pak, percaya dari pintar. Baru di komen. Tapi di YouTube apa? Dari apa? Ya udah, yang di Zoom minta maaf. Anda nanti kalau mau lihat ininya lihat rekaman lah ya. Oke, share lagi, share screen lagi. Oke, saya mana tadi? Jadi content management system cuma ngajarin itu, inti sederhananya gini lah. Bagaimana install WordPress, install Wiki, install Moodle buat e-learning ya. Nah terus selanjutnya ini satu pertemuan loh, hati-hati.
satu modul satu pertemuan, dan kemungkinan besar saya nggak akan bisa nyelesain semuanya. Karena modulnya kalau banyak, pertemuan kita cuma ada sekitar 12 atau berapa gitu. Modulnya kebanyakan sih, gitu ya. Terus yang ini buat email, belajar cara bikin Gmail sendiri, bagaimana caranya kita bisa kirim email antar mesin, kira-kira gitu. Oke. Ini ada masalah besar nih kalau buat kirim antar mesin adalah nanti email itu harus nempel sama DNS, domain name system. Jadi kita harus kenalin mesin itu namanya siapa, gmail.com, mesin ini namanya apa, yahoo.com, ini maksudnya apa. Dan ini lewat nama-nama itu kita bisa kirim-kiriman email satu sama lain, kira-kira gitu. Oke. Nah yang parah yang ini, internet telepon. Ini sebenarnya bisa satu kuliah lagi sendiri. Ini bikin Telkom sendiri, bisa nelpon, bisa kirim SMS. Kalau saya gilanya keluar, saya ajarin cara bikin 2G, 3G, 4G sendiri. Alatnya ada sih, gitu. Cuman karena saya punya waktu cuma satu kali kesempatan ngasih tahu doang, agak susah. Kalau dikasihnya agak panjang, kayak 1 semester atau sebulan 2 bulan, tiap hari kumpul, bisa bikin 4G sendiri sih sebenarnya. Dan di Republik ini yang bisa bikin 4G sendiri nggak banyak orangnya. Dan kemarin mahasiswa S2 ITB aja sampai minjem alat saya buat tugas akhirnya, soalnya di ITB nggak ada alat itu. Beres ya? Nanti tahu kalau udah ngerti logikanya pasti ketawa-tawa sendiri sih. Jadi yang namanya 2G, 3G, 4G itu cara berpikirnya gini. Di komputer ada sound card kan? Ada sound card. Bisa keluarin suara, bisa masukin suara kan? Oke. Pertanyaannya, suara bentuknya kan sinyal gini ya, naik turun sinus spektrum gitu ya. Ada sinus, cosinus. Sebenarnya isinya cuma aljabar biasa ya, bukan aljabar dan trigonometri lah. Sinus, cosinus kali bagi tambah kurang kan, sinyal cuma gitu doang kan. Cuman sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Gampang kan? Sinyal. Oke, sinyal suara cuma kayak gitu doang. Jadi suara kan ada frekuensi sekian, frekuensi kan sinus, cosinus gitu ya. Nanti frekuensi sekian tambah frekuensi sekian tambah frekuensi sekian jadi nada A, B, C gitu. Beres ya. Nah, sebetulnya 2G, 3G, 4G juga sama aja, cuma gitu doang, sinus, cosinus kali bagi tambah kurang doang. Oke. Bisa nggak kita bikin program di komputer? Bisa kan?